Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menegaskan kepada seluruh peserta pemilu Kada serentak 2017 untuk tidak mengangkat isu sara atau penghinaan. Hal itu termasuk dalam perbuatan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 18 bulan penjara. Anggota Bawaslu Daniel Zuhron menekankan agar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pemilu Kada 2017 agar berhati-hati dalam berkampanye. Jangan sampai melakukan kampanye hitam dengan melakukan penghinaan atau mengangkat isu sara. Bagi yang terbukti melakukan hal tersebut akan diganjar hukuman pidana maksimal 18 bulan penjara. Bawaslu telah berkoordinasi dengan Polri untuk menindak segala bentuk pelanggaran kampanye di pemilu Kada 2017. Pilgub DKI Jakarta merupakan salah satu yang rawan terjadi kampanye sara sebab akan diwarnai pasangan cagup dan cawagup dengan latar belakang suku, agama, ras, serta golongan yang beragam. Sara itu kan hak yang asal. Nah, dia bagian dari human right yang tidak boleh orang kemudian dinafikan atas keberadaannya berdasarkan pembagian dari atau bawaan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu fakta yang harus diterima. Dan kampanye dalam konteks penggunaan itu tidak boleh pada nuansa sampai menghina. Nah, di situ sebenarnya. Karena jelas penghinaan itu dilarang di sana itu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menegaskan kepada seluruh peserta pemilu Kada serentak 2017 untuk tidak mengangkat isu sara atau penghinaan. Hal itu termasuk dalam perbuatan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 18 bulan penjara. Anggota Bawaslu Daniel Zuhron menekankan agar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pemilu Kada 2017 agar berhati-hati dalam berkampanye. Jangan sampai melakukan kampanye hitam dengan melakukan penghinaan atau mengangkat isu sara. Bagi yang terbukti melakukan hal tersebut akan diganjar hukuman pidana maksimal 18 bulan penjara. Bawaslu telah berkoordinasi dengan Polri untuk menindak segala bentuk pelanggaran kampanye di pemilu Kada 2017. Pilgub DKI Jakarta merupakan salah satu yang rawan terjadi kampanye sara sebab akan diwarnai pasangan cagup dan cawagup dengan latar belakang suku, agama, ras, serta golongan yang beragam. Sara itu kan hak yang asal. Nah, dia bagian dari human right yang tidak boleh orang kemudian dinafikan atas keberadaannya berdasarkan pembagian dari atau bawaan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu fakta yang harus diterima. Dan kampanye dalam konteks penggunaan itu tidak boleh pada nuansa sampai menghina. Nah, di situ sebenarnya. Karena jelas penghinaan itu dilarang di sana itu. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat telah selesai menjalani tes kesehatannya di RSAL Minto Harjo, Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Syaza Wisastro dari Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta. Syaza, apakah ada pernyataan dari pasangan Ahok Jarod setelah selesai menjalani tes kesehatan? Ya, Zilvia, tadi pada saat keluar dari ruang pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pasangan petahana Basuki Cahayapurnama bersama dengan Jarod Saiful Hidayat sempat menyapa awak media yang memang sudah menunggu jalan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon hari ini sejak pagi tadi. Tadi pada saat keluar juga Ahok sempat menyatakan bahwa hari ini Ahok dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani selama pemeriksaan kesehatan ini berlangsung. Dan berikut pernyataan dari Basuki Cahayapurnama sesaat setelah keluar dari ruang pemeriksaan. Zilvia. Syaza, lantas bagaimana dengan pasangan lainnya? Ya, Zilvia, untuk pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni juga setelah selesai menjalani seluruh rangkaian tes pemeriksaan kesehatan hari ini di RSAL Minto Harjo. Tadi Agus dan Silviana keluar dari ruangan pemeriksaan kesehatan pada sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tadi Agus juga sempat menyatakan apa saja yang dilakukan oleh tim dokter dalam pemeriksaan kesehatan Agus dan juga Silviana hari ini.
Tadi Agus sempat menyebutkan beberapa tes yang dilakukan seperti tes jantung, tes paru, tes hati, dan juga tes mata dan THT. Selain itu, masih ada satu pasangan calon lagi yang masih menjalani pemeriksaan kesehatan di RSAL Minto Harjo, yaitu pasangan Anies Baswedan bersama dengan Sandiaga Uno, karena pasangan ini tadi baru saja tiba di RSAL Minto Harjo siang ini sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan keduanya masih menjalani pemeriksaan, dan tadi sekitar pukul 15 kurang 14 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, tim dokter dari RSAL Minto Harjo, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno telah menggelar konferensi pers terkait dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan hari ini. Dan menurut Ketua KPUD Sumarno bahwa pemeriksaan hari ini telah berjalan dengan lancar, dan besok rencananya dijadwalkan akan dilakukan tes psikologi di RSAL Minto Harjo dimulai pada pukul 7 dan berlangsung selama 3 jam. Dan setelah itu ketiga pasangan calon akan kemudian mendatangi gedung Badan Narkotika Nasional di Bilangan Cawang, Jakarta Timur untuk menjalani tes bebas narkoba. Dan menurut Ketua KPUD Sumarno, tes kesehatan ini merupakan salah satu syarat bagi pasangan calon untuk ditetapkan menjadi paslon definitif pada tanggal 24 Oktober mendatang. Dan perlu digarisbawahi apabila kesimpulan yang diberikan oleh tim dokter menyatakan bahwa pasangan calon ini tidak memenuhi kualifikasi untuk menjalankan tugasnya sebagai gubernur dan juga wakil gubernur terpilih pada tahun 2017 hingga 2022 mendatang, maka akan ada mekanisme nanti dari KPU kepada partai untuk dapat melakukan penggantian pasangan calon yang akan diikutkan pada kontestasi pilkada pada Februari 2017 mendatang. Zilvia Wisastro melaporkan langsung dari RSAL Minto Harjo, Jakarta. Informasi selengkapnya mengenai hari keempat masa tanggap darurat banjir bandang Garut, kita sudah terhubung dengan Aftian Siswoyo langsung dari Garut, Jawa Barat. Aftian, apakah jenazah yang ditemukan tadi pagi sudah diketahui identitasnya? Ya Zilvia, kedua jenazah perempuan yang tadi pagi telah ditemukan oleh tim SAR gabungan di salah satu titik fokus pencarian hari ini, yaitu di lapangan Paris, sudah berhasil diidentifikasi setelah dicocokkan oleh tim DVI, data postmortem dan juga data antemortem. Di sini jenazah yang ditemukan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat diketahui bernama Neni, berusia 31 tahun, sedangkan jenazah yang ditemukan pada pukul 8.54 berada di bantaran Sungai Cimanuk ini teridentifikasi atas nama Saudari Yayah, berusia 54 tahun, berjenis kelamin perempuan. Dan dengan diketahuinya ataupun teridentifikasinya kedua jenazah ini, maka jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini mencapai 32 orang. Dan tim 2 dari SAR gabungan hari ini juga kembali menemukan satu jenazah berjenis kelamin perempuan yang berada di kawasan Waduk Jati Gede, dan namun hingga saat ini masih terus dilakukan proses identifikasi. Dan hingga saat ini di lapangan Paris juga masih terus dilakukan proses pencarian karena masih ada 20 orang yang dinyatakan hilang atau belum ditemukan oleh keluarga mereka. Dan kita masih terus berharap agar ke-20 korban ini agar segera dapat ditemukan. Dan di sini di lapangan Paris sendiri beberapa alat berat masih terus dikerahkan seperti beko, traktor, kemudian spider ekskavator untuk mengeruk puing-puing sisa bangunan pasca banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut. Dan di sini ada himbauan kepada masyarakat yang ingin menyaksikan ataupun melihat proses di sini untuk pencarian di sini agar tidak masuk ke dalam lokasi pencarian karena sangat berbahaya sekali dan mengganggu sistem kerja dari alat-alat berat yang ada di sini. Selain itu juga hal yang berbahaya adalah di sini banyak sekali serpian-serpian kaca, kemudian juga ada besi-besi yang apabila menggores kulit dan masyarakat ketika berada di sini dapat menyebabkan tetanus. Dan juga apabila masyarakat terlalu banyak berkumpul di tempat ini juga mengakibatkan anjing pelacak penciumannya menjadi terganggu karena di sini tim SAR gabungan menerjunkan anjing pelacak K9 untuk mencari kira-kira bau menyengat dari di bawah reruntuhan puing-puing bangunan yang ada di kawasan lapangan Paris ini sendiri. Dan untuk pencarian hari ini sudah dimulai dari tadi pukul 7 dan akan berakhir pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau dalam kurun waktu 10 jam. Namun di sini kembali mengingat cuaca di sini saat ini
ini juga hujan dengan intensitas ringan. Tadi pada pukul 14.30 memang pencarian sempat dihentikan dan dilanjutkan lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pencarian apabila di malam hari memang akan dihentikan. Hal ini mempertimbangkan dari kondisi cuaca dan juga pencahayaan. Karena di lapangan Paris sendiri untuk pencahayaan yang minim, karena beberapa area memang untuk listrik masih dipadamkan guna untuk keselamatan daripada tim SAR gabungan yang melakukan pencarian korban yang hilang dan juga menguruk puing-puing bangunan reruntuhan rumah-rumah warga yang terdampak banjir bandang pada hari Rabu kemarin. Zilvia, untuk sementara demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan dari lapangan Paris, Garut, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio.